Halo, kita ketemu lagi di pelajaran 22. Pelajaran 22 ini saya akan bahas merubah bentuk kamus ke bentuk T. Nah, bentuk T itu untuk apa? Nanti di pelajaran selanjutnya. Sekarang merubahnya dulu ini. Kita tahu akhiran bentuk kamus utsuru, bunumu, kusugu ya. Nah, yang untuk 3 pertama utsuru itu diganti pakai T, 2 T ya. T, TTE ya, tulisannya gitu, diganti dengan T. Jadi misalnya utsuru ya, yang berakhiran u, kau misalnya, kau membeli, itu jadi kate. Terus yang su, misalnya matsu, menunggu, jadi mate ya. Terus yang ru, misalnya suwaru ya, duduk, menjadi suate. Terus utsuru, bunumu, yang bunumu ini berubah diganti pakai ende ya. Misalnya yang berakhiran bu itu misalnya asobu ya, bermain, itu jadi asonde. Terus yang nu, sinu misalnya jadi sinde. Kemudian yang mu misalnya nomu ya, minum, jadi nonde. Terus kusugu, nah yang ku ini berubah jadi ite ya. Terus yang su jadi site. Terus yang gu jadi ide ya. Contoh misalnya yang kusugu, yang ku ya, ku misalnya itu kiku, mendengar. Kiku itu jadi kite ya. Kusu, yang su misalnya hanasu, jadi hanaste. Terus yang gu, oyogu misalnya, jadi oyoide ya. Nah, itu untuk yang kelompok 1 atau golongan 1, utsuru, bunumu, kusugu. Nah, untuk kelompok 2 itu yang berakhiran eru, hiru, itu dirubah dengan T, TE ya. Misalnya taberu jadi tabete. Terus misalnya okiru, bangun ya, jadi okite ya. Terus yang kelompok 3 yaitu kuru menjadi kite, 1 T ya. Terus yang suruh menjadi site. Contoh misalnya guru ya datang ya, jadi kita. Terus yang suruh misalnya bengkyo suruh jadi bengkyo site ya. Cukup jelas. Nah, cuma kadang-kadang bingung kita, misalnya hairu ya, hairu ini kan iru, berakhiran iru, itu masuk yang kelompok 1 atau 2 kan ya kan? Masuk yang utsuru, ru itu, atau yang berakhiran iru, hairu. Nah, kita cek bentuk masnya. Kita udah belajar bentuk mas kan. Jadi kalau golongan 1 itu ru berubah menjadi ri
Tapi kalau golongan 2 hilang ru-nya ya. Nah sekarang kalau hairu itu bentuk masnya apa? Dia kan hairimas. Jadi kalau hairu itu hairimas, jadi dia berarti kelompok 1. Nah berarti dia pakai TTE ya, double T. Jadi hairu itu bentuk T nya jadi haite, double T. Cukup jelas ya. Ya nanti lebih jelas lagi nanti di soal-soal latihan. Lama-lama terbiasa ya. Jadi kita perlu ingat itu aja. Ya bisa dibilang rumus lah ya. Sebenarnya bahasa itu bukan rumus-rumus, ya kebiasaan. Oke, saya kira sampai di sini dulu. Nanti kita akan lanjut pelajaran 23 itu mulai dengan pola kalimat dasar bentuk T dan maknanya bentuk T itu ya. Oke, jangan mata.